Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis Prodi Administrasi Bisnis Harapan, khususnya dari kelas ABT 3C pagi. Kami kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Sania Christine Berubangun, dengan NIM 4122001077. Nama saya Sapa Karunisa dengan NIM 4122001075. Saya Hana Widianing Tias dengan NIM 4122001076. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Administrasi Dagang dan Jasa dengan dosen pengajar yaitu Ibu Ayu Puspitasari. Di dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai materi minggu kedua dengan subtema yaitu sejarah dan perkembangan industri retail. Penjelasan materi ini juga disertai dengan pembahasan studi kasus terhadap sebuah perusahaan retail di Indonesia. Baiklah, penjelasan materi pertama akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Safa Kairunisa. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan industri retail. Menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, bisnis retail atau usaha eceran di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1980-an dan dengan seiring mulai dikembangkannya perekonomian di Indonesia. Hal ini timbul sebagai akibat dari pertumbuhan yang terjadi pada masyarakat kelas menengah, di mana timbul permintaan terhadap supermarket atau department store dan convenience store di wilayah perkotaan. Nah, perubahan pola belanja yang terjadi pada masyarakat perkotaan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan berbelanja saja, namun juga sekedar untuk jalan-jalan ataupun mencari hiburan. Seiring dengan berkembangnya usaha di industri retail ini juga diikuti dengan persaingan yang cukup ketat. Karena seiring bertambahnya waktu, maka banyak juga bisnis retail yang bermunculan mulai dari lokal hingga asing. Lalu industri retail ini saat ini makin berkembang dengan semakin banyaknya pembangunan gerai-gerai baru di berbagai tempat. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 33% sejak tahun 2000 dan makin terkendalinya laju inflasi bisa menjadi alasan mereka bahwa ekonomi Indonesia bisa membuat kembali di masa yang akan datang. Penggolongan bisnis retail di Indonesia ini bisa dikategorikan berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada retail yang bersifat tradisional atau konvensional. Nah, retail yang bersifat tradisional ini adalah sejumlah pengecer dan pedagang eceran yang berukuran kecil dan sederhana, misalnya toko-toko kelontong, pasar tradisional, atau pedagang eceran di pinggir jalan. Nah, kelompok retail ini biasanya memiliki modal yang sedikit dengan fasilitas yang masih sederhana dan tradisional, belum menggunakan bermacam teknologi yang modern. Lalu yang kedua ada retail modern. Retail modern ini adalah sejumlah pedagang eceran atau pengecer yang berukurannya lebih besar, misalnya dengan gerai yang cukup banyak dan memiliki fasilitas toko yang sangat lengkap dan modern, mulai dari fasilitas hingga barang-barang yang diperdagangkan juga merupakan barang-barang yang lebih update dan terbaru. Nah, hasil survei menurut AC Nielsen, 5 pengecer terbesar yang termasuk dalam kategori retail modern di Indonesia berdasarkan nilai jualnya adalah Matahari, Ramayana, Makro, Carrefour, dan juga Hero. Nah, bisnis retail dapat pula dibagi menjadi 3 kelompok usaha perdagangan eceran, yaitu yang pertama, grosir atau pedagang besar, atau juga bisa disebut hypermarket. Nah, kelompok ini umumnya hanya ada di kota-kota besar dan jumlahnya relatif sedikit. Indonesia yang termasuk kelompok ini adalah PT Alfa Retailindo dengan nama gerai Alfa, lalu ada PT Makro Indonesia dengan nama gerai Makro, dan PT Carrefour Indonesia dengan nama gerai Carrefour, serta PT Hero Supermarket dan nama gerai Giant. Dan masih ada beberapa toko grosir lagi yang termasuk dalam kelompok grosir atau pedagang besar. Nah, yang kedua ada pengecer besar atau menengah dengan jumlah gerai sekitar 500 gerai. Lalu ada minimarket modern. Nah, pelaku kelompok ini tidak banyak, namun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, menurut Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 1997, jenis-jenis perdagangan eceran terdiri dari 1. Pasar tradisional adalah tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki ciri sebagai berikut. 1. Memperjualbelikan barang atau jasa kebutuhan sehari-hari secara eceran, melibatkan banyak perdagangan eceran berskala kecil. Ketiga, bangunan dan fasilitas pasarnya relatif sederhana. Dan yang terakhir, kepemilikan dan pengelolaan umumnya oleh pemerintah daerah. Kedua, supermarket atau swalayan adalah pasar modern tempat penjualan barang-barang eceran yang berskala besar dengan pelayanan yang bersifat self-service. Kepemilikannya bisa dimiliki oleh satu orang atau lebih. Komoditi inti yang dijual adalah barang-barang rumah tangga, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketiga, department store atau toko serba ada adalah pasar modern tempat penjualan barang-barang eceran yang berskala besar. Komoditi inti yang dijual adalah jenis fashion seperti pakaian, sepatu, kosmetik, perhiasan, dan lain-lain. Pelayanan dibantu oleh pengguna dan ada pula yang self-service. Keempat, pasar grosir adalah tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli secara partai besar untuk kemudian diperdagangkan kembali. Kelima, pasar grosir tradisional adalah pasar grosir dengan jumlah pedagang grosir relatif banyak, seperti Pasar Tanah Abang Jakarta, Pasar Mangga 2 Jakarta, dan lain sebagainya. Yang keenam, pasar grosir modern adalah pasar grosir dengan pelayanan yang bersifat self-service, seperti pasar grosir makro dan alfa. Ketujuh, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, mall, plaza, shopping center adalah suatu arena penjualan berbagai jenis komoditi yang terletak dalam satu gedung perbelanjaan. Dalam pusat perbelanjaan terdapat department store, supermarket, dan toko-toko lain berbagai macam produk. Contohnya, seperti BCS Mall, Mega Mall, dan Capri Mall, dan lain-lain. Kedelapan, toko bebas pajak atau duty free shop adalah tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan barang yang memperdagangkan barang-barang tanpa dikenakannya pajak, sehingga dapat dibeli dengan harga yang murah, namun tidak semua orang dapat belanja di tempat tersebut. Kesembilan, pasar percontohan merupakan suatu tempat pasar fisik yang berada di daerah yang perekonomiannya relatif terbelakang dan diharapkan dapat berkembang mandiri serta mampu mendorong berkembangnya potensi ekonomi daerah sekitar. Ke-10, pertokoan adalah suatu wilayah yang terdapat bangunan toko-toko sepanjang jalan raya dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pertokoan. Dan yang terakhir adalah pasar induk, adalah pasar tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli dalam partai besar untuk kemudian diperjualbelikan kembali ke pasar-pasar lainnya. Tahapan pada evolusi perkembangan industri retail sebagai berikut. Yang pertama adalah era sebelum tahun 1960-an, era perkembangan retail tradisional yang terdiri atas pedagang-pedagang independen. Kedua, tahun 1960-an, era perkenalan retail modern dengan format department store ditandai dengan dibukanya retail pertama Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Ketiga, pada tahun 1970 sampai 1980-an, era perkembangan retail modern dengan format supermarket dan department store ditandai dengan hadirnya retail modern seperti Matahari, Sogo, dan Ramayana. Keempat, pada tahun 1990-an, era perkembangan convenience store yang ditandai dengan maraknya pertumbuhan minimarket seperti Indomaret, pertumbuhan high-class department store dengan masuknya Sogo, Metro, dan lainnya. Tahun 2000 sampai tahun 2010, era perkembangan hypermarket dan perkenalan e-retailing. Era ini ditandai hadirnya Carrefour dengan format hypermarket dan hadirnya Lipo Shop yang memperkenalkan e-retailing di Indonesia yang berbasis pada penggunaan internet. Konsep ini masih asing dan sukar diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih terbiasa melakukan perdagangan secara langsung. Selain format tersebut, terdapat pula pertumbuhan retail dengan format waralaba.
Setelah kita membahas mengenai sejarah perkembangan industri retail di Indonesia, maka kita akan melanjutkan pembahasan ke dalam bagian studi kasus. Perusahaan retail Indonesia yang akan menjadi studi kasus untuk materi ini adalah PT Sarinah Perseroan. Saya yakin kita semua tidak asing lagi dengan nama perusahaan retail yang satu ini, dan seharusnya memang begitu. Karena apa? Karena PT Sarinah merupakan perusahaan retail pertama di Indonesia yang berlokasi di ibu kota negara Indonesia pada saat ini, yaitu Jakarta. Selain itu juga, gedung Sarinah berada di posisi yang sangat strategis, yaitu di jantung ibu kota, karena gedung ini dikelilingi oleh gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas elit lainnya di Jakarta. Dan beberapa kali juga berita nasional menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan Sarinah, mulai dari kasus kebakaran yang terjadi beberapa kali, kasus bom Sarinah yang sempat menggemparkan kita semua pada saat itu, dan kejadian kerusuhan lainnya yang terjadi di Sarinah atau di sekitar Sarinah. Jadi sudah pasti kita sedikit banyak mengetahui tentang Sarinah. Baik, itu merupakan sedikit pembukaan pembahasan kita mengenai PT Sarinah. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai PT Sarinah. Pertama, kita akan membahas mengenai identitas perusahaan. Nama perusahaan adalah PT Sarinah Perseroan. Alamat kantor pusatnya berada di Jalan MH Tamrin nomor 11 Jakarta. Untuk telepon, fax email, website, dan email dapat teman-teman lihat di PowerPoint. Dan pembentukan perusahaan ini yaitu pada 17 Agustus 1962, sesuai dengan akte pendirian notaris Eliza Ponak nomor 33 dengan nama PT Departemen Store Indonesia Sarinah. Untuk modal dasar sendiri sekitar 100 miliar rupiah, dan kepemilikannya adalah 100% milik pemerintah Indonesia. PT Sarinah juga memiliki 5 outlet dan 2 anak perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai sejarah dari PT Sarinah Perseroan. Jadi, PT Sarinah Perseroan didirikan berdasarkan gagasan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, pada tanggal 17 Agustus tahun 1962 dengan nama PT Departemen Store Indonesia. Bentuk perusahaan ditetapkan sebagai perseroan terbatas atau PT sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor 33 Tahun 1962 tanggal 17 Agustus tahun 1962. Nama Sarinah diberikan langsung oleh Presiden Soekarno yang diambil dari nama pengasuh Presiden ketika beliau masih kecil, yaitu seorang wanita dari kalangan bawah yang memiliki pengabdian yang tinggi. Karenanya, Sarinah diharapkan tidak akan lepas dari kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Pada awal berdirinya Sarinah, situasi makro Indonesia dalam keadaan yang sangat buruk. Oleh sebab itu, Sarinah diharapkan menjadi stimulator, mediator, dan alat distribusi ke masyarakat luas dan menjalankan fungsinya sebagai stabilisator ekonomi, pelopor dalam pengembangan usaha perdagangan eceran atau retail, serta mampu berpartisipasi dalam perubahan struktur perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 10 April tahun 1979 dengan akte nomor 8 tanggal 4 Oktober tahun 1979 dari Notaris Ahmad Bajumi, telah ditetapkan perubahan anggaran dasar PT Departemen Store Indonesia atau DSI Sarinah dan perubahan nama menjadi PT Sarinah Perseroan. Sepanjang 49 tahun perjalanannya, PT Sarinah Perseroan telah mengkokohkan diri pada usaha retail yang berbasis pada produk dalam negeri, di antaranya produk usaha kecil, menengah, dan koperasi. Dengan memiliki keunggulan sebagai perusahaan retail berciri khas Indonesia, Sarinah telah memiliki pasar tersendiri dengan kemampuannya menjadikan dirinya sebagai toko serba ada nasional baik di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Malang. Untuk mengoptimalkan pendapatannya, PT Sarinah Perseroan juga tengah melakukan program-program pengembangan usaha seperti optimasi aset di Jakarta dan Bandung serta peningkatan ekspor dan impor. Berdasarkan dari sejarah berdirinya PT Sarinah, maka PT Sarinah juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan usahanya. Visi dari PT Sarinah sendiri adalah menjadi penggerak produk Indonesia kepada masyarakat Indonesia dan internasional. Sedangkan misinya ada 9. Yang pertama adalah meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Yang kedua, mengembangkan Indonesia Emporium, yaitu pusat perdagangan produk Indonesia, outlet retail yang fokus pada produk seni budaya Indonesia yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan ekspor produk-produk Indonesia yang berkualitas tinggi ke mancanegara. Yang keempat, mengembangkan rantai distribusi dan distribusi komoditi Indonesia.
Yang kelima, menjadi mitra pemerintah untuk mengendalikan, melakukan impor produk-produk yang bermanfaat sebagai bahan baku produksi Indonesia. Yang keenam, mengembangkan kompetensi SDM sehingga memiliki daya saing dan kinerja unggulan. Yang ketujuh, membantu pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai mitra strategis melalui pembinaan manajemen dan pemasaran. Yang kedelapan, mengembangkan manajemen yang berstandar internasional dengan berorientasi pada teknologi informasi. Yang kesembilan, mengembangkan integrated outlet dengan sentuhan budaya Indonesia. Kegiatan-kegiatan usaha atau bentuk-bentuk usaha dari PT Sarinah yang pertama adalah perdagangan eceran. Perdagangan eceran merupakan usaha utama perusahaan dengan jalan mengusahakan toko-toko dalam bentuk department store dan specialty store. Sampai tahun 2011, lokasi outlet sudah berada di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan juga Malang. Yang kedua adalah kegiatan persewaan ruangan. Di samping usaha perdagangan eceran, PT Sarinah Perseroan juga melakukan usaha persewaan ruangan sebagai usaha lain, baik persewaan niaga maupun perkantoran, dengan memanfaatkan lahan yang tidak digunakan untuk kegiatan retail. Yang ketiga adalah perdagangan. Yang pertama adalah kegiatan impor. Usaha perdagangan impor atau dalam hal ini minuman beralkohol telah dilaksanakan oleh PT Sarinah Perseroan sehubungan dengan ditunjuknya sebagai importir terdaftar oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan menyalurkannya ke distributor-distributor yang telah ditunjuk. Yang kedua adalah kegiatan usaha ekspor. Usaha perdagangan ekspor yang telah dilaksanakan oleh PT Sarinah Perseroan sebagian besar masih dilaksanakan secara kerjasama dengan pihak lain, dan PT Sarinah Perseroan memperoleh fee and margin. Barang-barang yang diekspor terutama barang kerajinan dan furniture, serta kasava. Yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Usaha distribusi adalah usaha yang kegiatannya mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, terigu, beras, gula, air, mineral, dan lain-lain kepada agen dan konsumen akhir. Lalu yang keempat adalah bentuk kegiatan PT Sarinah adalah menjalankan usaha-usaha lain. Di samping usaha-usaha tersebut, PT Sarinah juga berusaha dalam bidang lain seperti pelengkap yaitu usaha kedai kopi, usaha own brand, dan usaha e-commerce atau e-retail. Untuk menambah penjelasan studi kasus yang saya jelaskan, maka mari kita saksikan video berikut ini. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Nama Sarinah diambil dari pengasuh Soekarno pada masa kecil. Sarinah selalu mengingatkan Karno kecil untuk menghormati dan menyayangi semua orang. Pembangunan gedung Sarinah selesai pada tahun 1966. Sarinah menjelma menjadi sebuah department store atau retail termodern di Asia Tenggara dan gedung pencakar langit tertinggi di Indonesia. Pada era ini, mulailah kegiatan perdagangan usaha rakyat dan produk khas Indonesia mendapatkan panggung dan etalase produk khas Nusantara yang unggul, dan Sarinah menjadi destinasi kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Visi ini akan diraih dengan cara antara lain mengkurasi produk yang akan dipamerkan dan dijual di Sarinah, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku UMKM perempuan, mengembangkan ekosistem digital, menggalakkan ekspor dan membuka toko bebas bea di Sarinah Tamrin, beberapa bandara internasional di Indonesia dan kota-kota besar pilihan di dunia, melalui kerjasama dengan Dufry, perusahaan duty free ternama dunia yang bermarkas di Swiss. Sarinah yang kini mengadopsi slogan Panggung Karya Indonesia akan fokus pada pemberian kesempatan untuk kreasi unggulan Nusantara dan menuntun mereka untuk naik kelas sehingga mampu bersaing di pasar global. Pada akhirnya, Sarinah disiapkan sebagai pusat produk ikonik Indonesia dan menjadi punggawa nation brand. Lokasi Sarinah sangat strategis di jantung ibu kota, dikelilingi oleh gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, tempat hiburan elit, serta didukung infrastruktur transportasi umum yang memudahkan masyarakat untuk mengakses lokasi Sarinah.
Dengan pertumbuhan kota Jakarta, Sarinah menjadi pusat pengembangan kota yang dikenal dengan transit-oriented development. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Pasar Nusantara terletak di lantai basement. Di area ini terdapat retail dan kuliner berbasis warisan Indonesia dengan sentuhan modern. Sarinah menjadi tempat melting pot untuk segala kuliner Indonesia, jajanan pasar, kitchenware khas Indonesia, pusat oleh-oleh, dan juga swalayan dengan sentuhan lokal. Pusaka yang terletak di lantai dasar akan menjadi titik penyambutan para pengunjung Sarinah yang didesain untuk menjadi portal warisan busana dan gaya hidup Indonesia. Menampilkan window display yang dibuat seniman instalasi Indonesia, memberikan edukasi mengenai berbagai pakaian tradisional seperti kebaya, batik, perhiasan tradisional, dan menjadi wadah kebanggaan heritage Nusantara. Untayan hadir di lantai 1 konsep baru Sarinah. Di lantai ini, para pengunjung dapat menemukan curated brands Indonesia, mulai dari busana hingga destinasi kuliner yang terjangkau. Suguhan tenan Indonesian Heritage yang affordable, cross kategori, retail area diutamakan untuk busana perempuan dan laki-laki, dengan tenan F&B yang merupakan bisnis restoran lokal yang menyajikan sajian kuliner Nusantara. Kami juga mendorong produsen lokal kontemporer untuk memiliki showcase di Gedung Sarinah Tamrin. Kreasi yang terletak di lantai 2 adalah area yang didedikasikan untuk tenan lokal kontemporer yang affordable cross kategori. Tenan yang dipilih merupakan tenan yang memiliki kreativitas, cita rasa otentik, dan inovatif. Kualitas produk tidak kalah dengan brand-brand internasional. Hayat yang terletak di lantai 3 merupakan retail area yang difokuskan untuk homeware dan home decor, serta arts and craft. Outdoor area akan digunakan sebagai open air dining and bar, serta event space untuk kegiatan musik, teater, film, dan berbagai kegiatan lainnya. Di lantai 4 kita dapat menemukan House of Sarinah, lantai khusus duty free yang akan dikerjasamakan dengan Dufri. Cakrawala di lantai 5 akan menjadi panggung showcase dari produsen lokal kontemporer kreatif dan inovatif dengan harga terjangkau dan silang kategori. Tenan yang dipilih merupakan tenan kualitas produk tidak kalah dengan brand-brand internasional. Cakrawala menjadi sentra pertemuan dengan mitra internasional dan UMKM. Sarinah adalah sentra kultural dan panggung yang akan mengkurasi performa terbaik dari portofolio kultur Indonesia. Tanah Nusa yang berada di lantai 6 didedikasikan untuk pengunjung lokal dan mancanegara dengan menampilkan ikon heritage and cultural experience, seni, budaya, dan serta wadah pengembangan UMKM. Tidak hanya hadir sebagai pusat perbelanjaan, Sarinah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkarya, berjejaring, dan berkolaborasi. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Berdasarkan dari pembahasan materi dan studi kasus yang telah kami sampaikan, kami memiliki beberapa pertanyaan untuk teman-teman dalam hal mengevaluasi ataupun mengasah pemahaman mengenai materi yang telah kami sampaikan. Untuk pertanyaan yang telah kami sediakan, teman-teman dapat melihatnya di PowerPoint. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.
Itulah presentasi dari kami mengenai sejarah dan perkembangan industri retail di Indonesia dengan studi kasus adalah PT Sarina Perseroan. Akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf atas kesalahan bahasa dan tindakan yang sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.